Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Aji Satria, NRP 0923040028 dari kelas EO 5A. Sini saya akan menjelaskan diagram PNID dengan judul Pump with Storage Tank. Diagram ini menunjukkan sistem pemindahan solvent dari satu unit ke unit lainnya dengan menggunakan tangki penampung, pompa, serta berbagai instrumen kontrol dan pengaman. Penjelasan akan meliputi fungsi komponen utama, arti simbol PNID, serta alur kerja sistem secara keseluruhan. Baik, PNID diagram merupakan diagram teknik yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara peralatan proses, jalur pipa, instrumen pengukuran, serta sistem kontrol dan proteksi. Diagram ini sangat penting dalam industri karena menjadi acuan dalam desain, operasi, serta perawatan jenis proses. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen dan simbol PNID. Yang pertama ada tangki penampung dengan simbol T001 menunjukkan sebuah storage tank. Tangki ini berfungsi sebagai tempat penampung sementara solvent yang berasal dari unit 1 sebelum pompa sebelum dipompa ke unit berikutnya. Tangki menjadi titik penting karena kondisi level cairan di dalamnya sangat mempengaruhi keselamatan sistem. Oke, selanjutnya ada nozzle. Yang dua, saya zoom terlebih dahulu, sorry. Ada N2 dan N3. Nozzle merupakan titik keluar dan masuk fluida pada tangki. Nozzle 3 ini sendiri berfungsi sebagai jalur keluaran solvent menuju pompa. Sedangkan nozzle 2 digunakan sebagai jalur pengembalian solvent saat sistem minimum flow aktif. Selanjutnya ada pompa dengan simbol P001 menunjukkan pompa sentrifugal. Pompa ini berfungsi untuk mentransfer solvent dari tangki T001 menuju unit 3. Pompa dirancang bekerja terus-menerus sehingga dilengkapi dengan sistem proteksi agar tidak mengalami kerusakan. Nomor 4 ada filter. Filter berfungsi untuk menyaring kotoran atau partikel asing sebelum fluida masuk ke pompa. Tujuan utama filter adalah melindungi impeller dan bagian internal pompa dari keausan atau kerusakan. Selanjutnya ada check valve. Check valve merupakan katup satu arah. Simbol ini menunjukkan bahwa aliran fluida hanya diperbolehkan berjalan satu arah dan mencegah aliran balik yang dapat merusak pompa. Selanjutnya ada isolation valve. Isolation valve digunakan untuk membuka atau menutup aliran secara manual. Katup ini sangat penting saat proses maintenance atau kondisi darurat karena memungkinkan pemisahan peralatan dari sistem utama. Nomor 7 ada level switch dengan dengan SHL0011 merupakan level switch height. Ini ya. Instrumen ini mendeteksi level cairan tinggi di dalam tangki T001. Jika level melebihi batas aman, sistem interlock akan aktif dan menghentikan aliran masuk untuk mencegah overflow. Selanjutnya ada pressure transmitter dengan simbol sorry dengan simbol PL0013 yang berfungsi memantau tekanan pada jalur discharge pompa. Instrumen ini memastikan tekanan tetap berada dalam batas aman dan mencegah kondisi overpressure. Nomor 9 ada relief valve atau minimum
follow valve. Pada sistem ini berfungsi sebagai proteksi minimum flow. Ketika aliran terlalu kecil, valve akan terbuka dan mengalirkan solvent ke tangki menuju jalur resirkulasi. Hal ini mencegah pompa bekerja tanpa aliran yang cukup. Dan yang terakhir ada piping line, garis pipa pada PNID menunjukkan jalur aliran fluida. Arah panah pada pipa menunjukkan arah aliran solvent di dalam sistem. Hanya saya jelaskan alur kerja sistem. Proses dimulai saat solvent dialirkan dari unit 1 menuju tangki T001. Setelah masuk, level cairan diperiksa oleh level switch dengan SHL001. Jika level terlalu tinggi, terlalu akan menghentikan aliran masuk. Jika level aman, pompa 001 diaktifkan. Selanjutnya, solvent mengalir menuju filter dan check valve menuju discharge line. Sistem kemudian memeriksa kondisi minimum flow. Jika aliran rendah, relief valve terbuka dan solvent dikembalikan ke tangki. Jika aliran normal, tekanan dipantau oleh pressure transmitter PL0013. Setelah tekanan dinyatakan aman, solvent dialirkan menuju unit 3. Selanjutnya selesai atau proses berlanjut. Nah, ini tadi cara kerjanya. Jadi, dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa sistem pemompaan tidak hanya berfungsi untuk memindahkan fluida, tetapi juga dirancang dengan berbagai instrumen pengaman. Penggunaan level switch, pressure transmitter, check valve, dan minimum flow protection memastikan sistem bekerja secara aman, efisien, dan aman. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan project ETS saya dulu saat di Ampu Pak Rian. Yang pertama, saya run terlebih dahulu. Oke, ini adalah sistem pompa, sistem botol isi otomatis. Ada 3 varian, ada 330 mili, 600 mili, dan 1500 mili. Jika PLC pertama saya aktifkan, akan menyalakan solenoid, conveyor pertama, dan proximity. Untuk PLC yang pertama, saya hanya mengaktifkan ini saja. Oke, selanjutnya saya akan mengaktifkan PLC kedua saya. Oke, jika saya akan start kayak tadi, akan mengaktifkan conveyor 2, pompa, dan servo 330 mili. Karena
nilai kurang dari 330 mili, maka akan mengaktifkan pompa, servo ke botol yang 330 mili. Dari nilainya kurang. Oke, jika nilai yang dihasilkan melebihi 330 mili, akan mengisi botol ke selanjutnya yaitu 600 mili. Oke, saya coba nih ubah lagi nilainya menjadi 750 mili. Dia akan mengaktifkan pompa dan mengisi botol di 1500 mili. Nah, untuk sistem kerja ini sendiri, saya mengasih target. Jika sudah melebihi 3, maka alarm akan berbunyi. Jika kembali ke 30 mili, maka akan bertambah ininya untuk mencapai target dan alarm akan berbunyi seperti apa yang saya katakan tadi. Nah, ini alarm berbunyi menandakan bahwa botol di 330 mili sudah melebihi target yaitu 3 kapasitas. Katalognya sendiri, katalognya sendiri seperti ini ada 300 mili, 600 mili, ada level, ada 1500 mili dan alarm ini tadi. Jadi itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.